Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Talita Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda dan beberapa peran orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sumpah Pemuda tercipta pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Kongres Pemuda II di Batavia atau Jakarta. Kongres ini dihadiri berbagai organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lain-lainnya. Tujuan mereka adalah menyatukan pemuda dari berbagai daerah yang sebelumnya masih terpisah oleh suku, bahasa, dan organisasinya masing-masing. Selama kongres, para pemuda berdiskusi tentang pentingnya persatuan demi memperkuat perlawanan terhadap penjajahan. Pada hari terakhir, mereka menghasilkan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang berisi 1. Pengakuan bertumpah darah tanah air Indonesia. 2. Pengakuan berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini tonggak besar lahirnya semangat nasionalisme dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilainya tetap diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai simbol persatuan pemuda Indonesia. Tokoh-tokoh dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama itu ada Sugondo Jojo Puspito, Ketua Kongres Pemuda II dan pemimpin utama jalannya Kongres. Kedua itu ada Muhammad Yamin, Sekretaris Kongres, dan tokoh yang banyak memberi gagasan penting termasuk rumusan Sumpah Pemuda. Ketiga, ada Djoko Marsaid. Ia adalah Wakil Ketua Kongres dari Jong Java. Keempat, ada Amir Syarifuddin, Bendahara Kongres dari Jong Sumateran Bon. 5, ada W.R. Supratman. Ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya pada Kongres. 6, perwakilan organisasi pemuda tokoh-tokoh dari Jong Java, Jong Sumateranan Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak Bon, Jong Islamienten Bon, dan pemuda kaum Betawi yang bersama-sama memperjuangkan persatuan. Peran tokoh-tokoh Sumpah Pemuda dalam memerdekakan kedaulatan bangsa. 1, yaitu ada Sugondo Jojo Puspito. Ia menggerakkan dan memimpin Kongres Pemuda II, forum penting yang menyatukan berbagai organisasi pemuda menjadi tokoh yang mendorong persatuan nasional, sehingga tercipta satu tekad untuk Indonesia merdeka. Melahirkan suasana Kongres yang mendorong munculnya Sumpah Pemuda sebagai landasan bangsa. Yang kedua itu adalah Muhammad Yamin. Ia menggagas ide tentang persatuan bahasa, bangsa, dan tanah air Indonesia. Aktif menyebarkan pemikiran mengenai pentingnya nasionalisme dan identitas Indonesia. Kontribusinya sangat besar dalam merumuskan teks Sumpah Pemuda yang memperkuat semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Ketiga itu adalah Djoko Marsaid. Sebagai wakil ketua, ia membantu mengkoordinasikan jalannya kongres serta menghubungkan organisasi pemuda. Wakil dari Jong Java yang merupakan organisasi pemuda terbesar. Kehadirannya membantu mewakili aspirasi pemuda Jawa dalam gerakan nasional, berperan dalam menyatukan pandangan pemuda dari berbagai daerah. 4, ada Amir Syarifuddin. Selain sebagai bendahara Kongres, ia kemudian menjadi tokoh penting penggerak nasional dan politik Indonesia, aktif dalam organisasi pemuda dan menjadi pendukung kuat kemerdekaan Indonesia. Kelak setelah kemerdekaan, ia menjadi Perdana Menteri dan ikut mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa-masa awal Republik. Kelima, ada W.R. Supratman. Ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya, yang menjadi simbol semangat persatuan. Lagu tersebut menyatukan semangat pemuda dan rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penjajahan. Melalui musik, ia menyebarkan nilai kebangsaan dan membangkitkan rasa cinta tanah air. 6, perwakilan berbagai organisasi pemuda. Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Ciledes, Jong Batak Bon, Jong Islamienten Bon, pemuda kaum Betawi. Mereka mewakili keberagaman suku, daerah, dan budaya Indonesia. Menjadi contoh bahwa persatuan dalam perbedaan menjadi kekuatan utama bangsa. Menggabungkan semangat berbagai daerah sehingga lahirlah Sumpah Pemuda, dasar penting menuju kemerdekaan. Banyak anggota organisasi ini yang kemudian hari menjadi tokoh penggerak nasional, pendiri organisasi politik, hingga pejuang fisik melawan penjajahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.